Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 20 Oktober 2023. Bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, selain menghadiri Ikrar Keberagaman Nusantara yang digelar oleh Jamiah Batak Muslim Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar dalam rangka bersilaturahmi dengan pimpinan pondok dan para santri. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Kamis siang. Kunjungan Wapres ke Pondok Pesantren ini merupakan rangkaian kegiatannya selama berada di Medan. Sebelumnya Wakil Presiden juga menghadiri Ikrar Keberagaman Nusantara yang digelar oleh Jamiah Batak Muslim Indonesia di Gor Serbaguna Pancing. Saat berkunjung di Pondok Pesantren Al-Kautsar, Wakil Presiden disambut oleh pimpinan pesantren, Buya Ali Akbar Marbun, dan ratusan santri serta jajaran Forkopimda Sumatera Utara. Setelah menyapa para santri, Wakil Presiden kemudian diajak berkeliling masjid bersama pimpinan pondok pesantren. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menanggapi konflik antara Palestina dan Israel yang diprediksi akan kian memburuk setelah Israel melakukan serangan udara ke wilayah Gaza, Palestina yang mengakibatkan hancurnya rumah sakit yang menelan ribuan korban jiwa. Kembali memanasnya konflik antara Palestina dan Israel berdampak ke berbagai negara. Selain itu berdampak pada perkembangan ekonomi. Konflik antar dua negara tersebut menimbulkan aksi protes di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dan menegakkan perdamaian dunia dalam Undang-Undang Dasar. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan hingga kini bangsa Indonesia masih tetap berada dalam pembelaan terhadap Palestina sebagai bangsa yang terjajah. Selain itu dikatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengambil tindakan atas apa yang terjadi terhadap Palestina. Kita harapkan Indonesia menyuarakan melalui OPI, melalui PBB, dan melalui semua forum untuk menghentikan. Itu yang pertama. Ini korban terlalu banyak, beribu-ribu korban ini. Ini apa namanya itu pembunuhan massal. Ya mesti. Dan juga perdamaian ini supaya memberi ruang untuk masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan. Ya kalau perang kan orang tidak berani mengambil. Kita harapkan bantuan tidak bisa masuk kalau perang terus. Karena itu harus dihentikan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Rais Aam menyerukan agar Menteri Luar Negeri Indonesia segera menghentikan konflik ini melalui forum di PBB maupun Organisasi Kerjasama Islam. Tim gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Simalungun bersama masyarakat masih terus melakukan pencarian dua warga yang tertimbun longsor di perbukitan Simar Solpa, Nagori, Durian, Banggal, Kabupaten Simalungun. Pencarian dua warga yang tertimbun longsor perbukitan pada saat melakukan perbaikan pipa air masih terus dilakukan. Dua alat berat eskavator diturunkan untuk menggali tumpukan material longsor yang diperkirakan menjadi titik lokasi tertimbunnya dua warga tersebut. Selain dua alat berat berupa eskavator, petugas kepolisian Polres Simalungun turut dibantu Samapta Polda Sumatera Utara dengan membawa anjing pelacak yang digunakan untuk mencari korban longsor yang masih belum ditemukan. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan hingga hari keempat dua warga korban longsor perbukitan masih belum ditemukan, meski pencarian telah dilengkapi dengan alat berat dan anjing pelacak. Sudah dilaksanakan oleh tim gabungan adalah kita lihat di belakang masih ada dua alat berat yang sedang bekerja
yang sudah melakukan kegiatan pengorekan, pengerukan titik-titik atau tempat-tempat yang kita prediksi mungkin adalah tempat atau titik dua korban atau dua warga yang hilang itu. Polres Simalungun menambahkan pencarian kedua korban sempat terhambat akibat hujan yang turun di lokasi selama 2 hari pasca terjadinya longsor. Pencarian dilanjutkan pada hari keempat, namun hingga Kamis sore kedua korban masih belum ditemukan. Ratusan warga Desa Durian Banggal melakukan kebaktian berdoa agar 2 warga yang tertimbun longsor perbukitan Simalsorpa segera ditemukan. Pemirsa, diduga terjadi kesalahpahaman hingga berujung adu mulut. 2 pria menganiaya petugas Dinas Perhubungan Kota Medan kemarin. Aksi penganiayaan 2 pria diduga preman terhadap petugas Dinas Perhubungan di persimpangan Jalan Merak Rajawali, Kelurahan C, Sekambing B, Medan Sunggal terjadi saat petugas tersebut sedang mengatur lalu lintas di pagi hari. Video tersebut memperlihatkan seorang pelaku yang memakai penutup wajah dan topi menendang petugas Dinas Perhubungan, bahkan nyaris menikam korban dengan menggunakan senjata tajam. Usai melakukan penganiayaan, kedua pelaku langsung meninggalkan lokasi. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan, wajah, dan pinggangnya. Korban mengatakan penganiayaan terjadi diduga adanya kesalahpahaman antara 2 pelaku dengan rekan kerja korban yang juga bekerja sebagai petugas Dinas Perhubungan. Karena saat kejadian, 2 pria tersebut sempat mencari rekannya. Merasa tidak puas lantaran orang yang dicari tidak berada di lokasi. Kedua pria tersebut langsung melakukan penganiayaan. Dia di posisi dia naik kereta kayak apa, masih di sepeda motor sama kawannya itu, saya di sampingnya, dia pakai tas di depan, langsung campur, itu dikeluarkannya senjata tajam lah tadi lah, macam bayonet itu dikeluarkan, karena yang saya lari, saya aman lah tadi bilang kan, ada aman, nyari lupa dikejar dia, dan ngejar, saya terjatuh kan sepatu besar, entah terjatuh sandung saya terjatuh, HP saya juga terjatuh, pas saya terjatuh, HP saya ambil, saya terjatuh, baru saya ditunjangnya gitu dia bilang. Nah itulah dia bilang. Korban telah membuat laporan ke Polsek Sunggal. Ia berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap kedua pria yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Sementara itu, pemirsa, satu dari kawanan pelaku penganiayaan terhadap petugas Dinas Perhubungan berhasil dibekuk petugas kepolisian. Petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Medan Sunggal tidak memerlukan waktu lama untuk membekuk salah seorang pelaku penganiayaan terhadap anggota Dinas Perhubungan yang diketahui bernama Agus Surya Syaputra. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dirinya mengaku memiliki masalah pribadi dengan korban sehari sebelum melakukan penganiayaan. Merasa emosi, pelaku lalu mendatangi lokasi korban yang bertugas mengatur lalu lintas. Saat keduanya bertemu, pelaku langsung menganiaya korban hingga menyebabkan korban luka di beberapa bagian tubuhnya. Kasar Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fatir Mustafa mengatakan saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Sunggal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku penganiayaan sudah dilakukan penangkapan oleh personil dari unit Reskrim Polsek Sunggal. Saat ini pelaku sudah menjalani proses pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan bahwa memang benar sehari sebelumnya pelaku dan korban pernah ada cekcok mulut sehingga mengakibatkan pelaku ini dendam ke korban. Sehingga pada saat tadi pagi sempat berpapasan dan langsung dilakukan penganiayaan terhadap korban. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang diketahui bernama Ridwan dan dihimbau untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Pemirsa, informasi mengenai KPU di Labuhan Batu Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang.
Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara mulai melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten dari partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024 mendatang. Setelah proses tahapan verifikasi DCS menjadi DCT yang berakhir pada 18 Oktober 2023 lalu, 4 calon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik mengalami perubahan, diantaranya disebabkan meninggal dunia. Setelah dilakukan tahapan pencermatan verifikasi, jumlah DCS anggota DPRD Kabupaten yang telah terdaftar dalam DCT sebanyak 331 orang. Koordinator Divisi Teknis KPU Labura, Edi Susanto menjelaskan, terhitung tanggal 19 hingga 23 November 2023, KPU Labura akan melakukan rekapitulasi DCT anggota DPRD Kabupaten dan selanjutnya diserahkan ke partai politik dan Bawaslu Labura. Kita akan menyusun daftar calon tetap itu mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 November. Nah, tentu setelah kita akan lakukan penyusunan ini, juga akan kita koordinasi dengan partai politiknya sesuai dengan yang mereka hantarkan, usulkan. Tentu tanggal 3 November nanti KPU Labuhan Batu Utara pasti juga saker-saker yang lain ya, itu juga akan menetapkan daftar calon tetap. KPU akan menyusun daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten dari partai politik yang akan menjadi kontestan calon tetap peserta pemilu pada tanggal 24 November hingga 3 Oktober 2023. Pemirsa, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi tuan rumah pagelaran Lokakarya Sinergi TVR Parlemen dengan televisi dan radio lokal dalam membangun pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR RI. Anggota Komisi 8 DPR RI secara resmi membuka acara Lokakarya Sinergi TVR Parlemen dengan televisi dan radio lokal di Medan kemarin. Acara tersebut dihadiri puluhan redaksi yang mewakili televisi dan radio se-Sumatera Utara. Para peserta berkesempatan mengikuti dialog tanya jawab bersama beberapa narasumber seperti Ketua KPID Sumatera Utara, Kepala Biro Parlemen Setjen DPR RI, dan anggota DPR RI. Lokakarya yang telah diselenggarakan menghasilkan komitmen bersama antara TVR Parlemen dengan televisi dan radio lokal se-Sumatera Utara. Salah satunya membangun sinergi pertukaran program siaran televisi dan radio terkait tugas dan fungsi Dewan. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Indra Pahlevi, mengatakan Lokakarya digelar untuk membangun sinergi dan pemahaman bersama dengan lembaga penyiaran televisi dan radio, serta terkait kinerja anggota dan lembaga DPR RI. Komitmen bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh lembaga penyiaran. Melakukan penandatanganan berupa komitmen bersama antara TVR Parlemen dan televisi dan radio lokal di Sumatera Utara yang hadir ya, dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi tersebut, dan tentu bisa ada yang dilakukan kerjasama baik itu konten maupun mungkin program-program ya, terutama terkait dengan Sumatera Utara. Misalnya anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara melakukan berbagai kegiatan, itu bisa diangkat dan bisa kita sinergikan dalam program-programnya. Anggota DPR RI Muhammad Husin menjelaskan sinergitas antara lembaga penyiaran televisi dan radio kepada pemberitaan Parlemen DPR RI dapat terus terjalin dan masyarakat dapat melihat kinerja DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masyarakat secara kewilayahan kita, terutama kita di Sumatera Utara, akan lebih dekat dan lebih mengerti apa yang kita lakukan selaku anggota DPR RI yang betul-betul kita membela masyarakatnya. Jadi itu juga akan memberikan dampak positif kepada kita, dan masyarakat juga mendapatkan informasi-informasi bahwa keadaan yang baik-baik saja memang ada,
orang yang melakukan untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Seiring berjalannya perkembangan teknologi, media berperan penting dan membantu pemerintah dalam pembangunan daerah di seluruh pelosok Nusantara. Informasi lainnya pemirsa, di tengah mahalnya harga cabai merah, pedagang bumbu di pasar tradisional Deli Serdang menggunakan cabai kering untuk mensiasati harga bumbu tetap stabil. Harga cabai merah saat ini mencapai Rp40.000 per kilogram, sehingga pedagang bumbu di pasar tradisional Kecamatan Tanjung Morawa tidak lagi menggunakan cabai merah segar sebagai bahan dasar pembuatan bumbu, melainkan cabai merah kering. Selain cabai merah yang mengalami kenaikan harga, bawang putih juga mengalami kenaikan, yang sebelumnya di harga Rp29.000, kini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Meski harga dua komoditi tersebut mengalami kenaikan, para pedagang bumbu tidak menaikkan harga jualnya. Bumbu masih dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus seperti bumbu rendang, gulai, ayam bakar, dan ayam goreng. Salah seorang pedagang bumbu, Nurul Aulia Putri Lubis, mengatakan penggunaan cabai kering sebagai bahan dasar pembuatan bumbu dilakukan agar konsumen tidak kecewa bila penjual menaikkan harga jual bumbu, maka akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Biasa aja, standar lah harganya. Karena kan pakai cabai kering, nggak cabai basah kan. Iya, kalau harga-harga lain naik ya berpengaruh juga. Nah kalau kenaikan, kalau naiklah harganya itu pengaruh nggak sih dengan pembeli di sini tuh Kak? Atau dia mengurangi pembeliannya ataupun daya beli tadi itu berkurang, itu gimana? Ya, berkurang juga kalau harga cabai naik kan. Berkurangnya gimana? Signifikan nggak? Ya, Signifikan gitu ya? Para pedagang berharap pemerintah dapat mengontrol dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang agar daya beli masyarakat kembali normal. Sementara itu pemirsa, puluhan nelayan yang menambatkan sampan di lahan perkebunan sawit milik Pemkopat Desa Saurmatio, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang membentuk koperasi dan mendapat dukungan dari Pemkopat. Keinginan para nelayan untuk membentuk koperasi sangat besar. Dengan hadirnya petugas penyuluhan koperasi dari Kabupaten Deli Serdang, Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang, Gom Sidabutar mengatakan para nelayan harus benar-benar memilih pengurus yang amanah untuk membentuk koperasi. Ia menambahkan persyaratan yang diajukan para nelayan ke Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang sudah lengkap. Sementara nama koperasi yang disepakati adalah Koperasi Nelayan Kartika Sejahtera. Koperasi nelayan ini nantinya akan bekerja sama dengan Pemkopat karena lokasi penambatan sampan para nelayan berada di areal kebun sawit milik Pemkopat. Pihak Pemkopat pun mendukung dan akan bekerja sama dengan pengurus koperasi tersebut. Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang akan terus memantau dan membimbing agar koperasi tersebut dapat berjalan dengan baik serta memiliki UKM dari hasil para tangkapan nelayan. Dengan penyuluhan perkoperasi ini, terbentuklah koperasi usaha yang bergerak di sektor real. Kenapa? Kita berharapkan nelayan ini nanti hasil produknya tidak langsung dijual, tetapi ada proses pengolahan. Dalam proses pengolahan inilah koperasi yang ikut terjun, yang dimana koperasi ini menjadi milik oleh nelayan, khususnya anggota yang masuk di dalam koperasi. Ketua Koperasi Nelayan Kartika Sejahtera, Oktober Liana Aritona, mengatakan 50 orang nelayan yang memiliki sampan sudah bergabung dan menjadi anggota koperasi. Berdasarkan kesepakatan dari para anggota, besaran simpanan awal yaitu Rp100.000 dan untuk simpanan wajib sebesar Rp20.000. Para nelayan sangat berterima kasih atas segala dukungan dari Pemkopat seperti lokasi tempat penambatan sampan dan lokasi penjemuran udang kecepe. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.